Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban para ustadz, wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia wajib dia dakwakan karena Allah. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab tauhid, bahasa Indonesia, syarah kitab tauhid. Di kitab tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu ada orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustadz ingin mengumpulkan apa? Harta dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, "Kok Ustaz ceramah terus?" Ya saya butuh duit. La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal. Ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Dakwah ini ganjaran di akhirat yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, "Alim majjanan kama ulimta majjanan." Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah dan nikmat. Kita mengharapkan ganjaran. Kalau antum ngajar dapat uang umpamanya nih ya 1 juta, 5 juta dengan ganjaran dari Allah, lebih banyak mana? Ganjaran dari Allah.
Karena orang yang mengajarkan ilmu, kalau dia ikhlas karena Allah, semua makhluk ini memintakan ampun kepada dia. Hatta ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan gak ini? Belum ganjarannya, belum pahalanya, belum yang lain. Dan didoakan kebaikan oleh semua makhluk. Kenapa mengharapkan dunia? Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini. Kecuali kalau memang ada dia ngajar di pondok yang dia nggak punya maisha kecuali itu, yang memang yayasan atau juga ada orang kaya atau pemerintah memberikan gaji untuk dia, nggak apa-apa, boleh, secara hukum syari boleh. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kan imam-imam atau para ulamanya jadi gaji oleh pemerintah, nggak ada masalah, boleh gitu. Tapi tetap dia harus mendakwakan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Tetap itu keikhlasan harus jaga itu. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk saya, untuk anda sekalian, mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan terima kasih kepada semuanya, kepada pengurus masjid, kepada seluruh panitia, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan antum mendapatkan ganjaran yang besar. Terutama juga yang dari jauh, antum sudah usaha datang ke tempat ini, menempuh perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan perjalanan antum diberkahi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.